Kesuksesan di dalam bisnis lebih sering datang kepada orang yang berani bertindak. Semoga yang nonton video ini dilancarkan rezekinya. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di DB Channel. Sobat DB, pada pertemuan kita kali ini kami ingin mengajak Sobat DB untuk melihat apa sesungguhnya rahasia suksesnya bisnis orang Padang. Kita tahu bahwa orang Padang itu di mana-mana dia dikenal sebagai pebisnis. Mulai dari pedagang kaki lima yang banyak kita lihat di seantero Nusantara ini, sampai ke pengusaha sukses. Kita melihat di mana-mana ada rumah makan Padang yang namanya rumah makan masakan Padang. Walaupun di Padang sendiri tidak ada terlihat rumah makan yang bertuliskan masakan Padang. Malah ada orang mengatakan, kalaulah ada manusia di bulan, mungkin ada di sana rumah makan Padang. Sobat DB, pada kesempatan ini kami ingin mengemukakan kepada Sobat DB apa sesungguhnya rahasia suksesnya bisnis orang Padang itu. Kami akan mengemukakan pada kesempatan ini. Dan ini kami ambil dari berbagai sumber informasi dan dari pengalaman kami selama puluhan tahun mengamati bisnisnya orang Padang. Dan juga kami pedomani dari buku Rahasia Bisnis Orang Padang yang ditulis Bustami Narda. Sobat DB, rahasia sukses bisnis orang Padang itu, yang pertama, orang Padang itu terkenal pandai menyesuaikan diri di mana dia berada. Di dalam pepatah Minang itu dikatakan, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Artinya, di mana dia berada, dia berusaha untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan di tempat dia berada tersebut. Sehingga kita tidak mengenal sampai saat ini orang Padang itu pernah tawuran dengan orang lain. Tidak pernah kita dengar. Malahan kalau ada orang tawuran, kalau ada orang demo besar-besaran, orang Padang berusaha di sana mencari rezeki dengan berjualan. Seperti berjualan sate Padang, berjualan nasi Padang, dan lain sebagainya. Yang kedua, rahasia bisnis orang Padang itu adalah terletak pada sifat perantau orang Padang. Orang Padang itu sangat suka merantau. Tujuannya merantau tak lain adalah untuk mengubah nasibnya dari nasib yang kurang beruntung di kampung pada nasib yang lebih beruntung nanti di rantau orang. Makanya ada pantun bagi orang Padang itu yang mengatakan, keratau medang di hulu, berbuah berbunga belum. Merantaulah bujang dahulu, di kampung berguna belum. Jadi merantaulah dulu orang Padang ini ketika mudanya, pergilah Anda merantau. Kerana di kampung Anda belum akan berguna kalau Anda belum sukses. Makanya begitu merantau, setelah nanti sukses di rantau orang, pulanglah ke kampung, membangun kampung halaman dengan membantu pembangunan masjid dan surau, dan rumah gadang, serta yang lain-lainnya. Jadi jiwa merantau bagi orang Padang adalah sudah sangat
membudaya baginya dari dahulu kala sampai saat ini. Orang Padang itu berprinsip seperti padi. Padi yang terus saja berada di semaian tidak akan mau besar kalau tidak dipindahkan ke sawah. Jadi seseorang yang tinggal di kampung saja, orang Padang mengatakan sulit untuk berkembang. Makanya dia harus merantau. Harus menantang kehidupan yang lebih menantang di rantau orang. Supaya bisa mandiri. Supaya bisa merasakan sakit dan susahnya hidup di rantau orang. Kalau di kampung, kalau tidak ada beras, bisa minta kepada orang tua. Tetapi di rantau orang, tidak bisa minta ke siapapun. Kalau tidak dapat, harus ditahan. Yang ketiga, rahasia sukses bisnis orang Padang itu, dia punya prinsip, biarlah kepala berkubang, asalkan tanduk mengena. Ini artinya sama dengan berakit-rakitlah ke hulu, supaya bisa berenang ke tepian. Biarlah bersakit-sakit dahulu, asalkan senang kemudian. Makanya kita melihat orang Padang, baginya tidak ada gengsinya berjualan, mendorong gerobak sate, hilir mudik di mana-mana. Dia tidak segan-segan menjadi tukang cuci piring di rumah makan di rantau orang. Tetapi ingat, ketika dia menjadi tukang cuci piring, selalu pikirannya melayang, menelusuk, menelisik kepada pemilik rumah makan tempat dia bekerja. Dalam hatinya selalu ingin menjadi bos rumah makan, menjadi pemilik rumah makan. Orang Padang kalau bekerja sebagai tukang cuci piring di sebuah rumah makan, dia selalu ingin berupaya untuk suatu waktu nanti menjadi bos rumah makan, memiliki rumah makan. Yang keempat, prinsip orang Padang yang membuat dia menjadi sukses berbisnis. Dia punya prinsip membangkit batang terendam. Artinya membangkit batang terendam ini, orang Padang selalu punya keinginan agar bisa dia bangkit dari kemiskinan. Agar bisa dia sukses dari sebelumnya tidak sukses. Jadi bagi orang Padang, kemiskinan itu boleh saja dialami oleh seseorang kalau dia lahir dalam keluarga miskin. Tetapi dia akan berupaya keras agar nanti meninggal dalam keluarga kaya. Artinya apa? Boleh lahir dari keluarga miskin, tetapi harus bangkit dalam keluarga miskin itu untuk menjadikan keluarga miskin itu menjadi keluarga kaya. Lahir dalam keluarga miskin adalah takdir, tetapi menjadikan keluarga miskin itu kaya adalah upaya yang harus dilakukan. 5 atau terakhir, rahasia sukses bisnis orang Padang, dia merantau, bukan mencari kerja, tapi mencari uang. Apa artinya ini? Bagi orang Padang tidak ada istilah mencari kerja, tetapi mencari uang. Makanya orang Padang tidak bangga kalau dia mendapatkan pekerjaan, tetapi dia akan bangga kalau mendapatkan usaha. Sebentar dia boleh bekerja, tetapi tak lama kemudian dia akan menjadi pengusaha. Bagi orang Padang, dia lebih memilih menjadi pemilik gerobak dorong sate berkeliling gang demi gang, daripada dia bekerja
di suatu toko besar. Yang penting baginya, dia jadi bos gerobak sate tersebut. Sobat DB, mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi bagi kita. Dan kalau pemirsa ada yang tidak setuju dengan pendapat ini, atau yang setuju dengan pendapat ini, silakan tulis dalam kolom komentar. Dan kalau Sobat DB merasa ada gunanya penyampaian kami ini, mohon berikan subscribe, like, dan komen, serta share sebanyak-banyaknya ke teman-teman lain. Salam sukses dari DB Channel. Semoga pemirsa menjadi pengusaha sukses kaya raya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.